Puasa itu ternyata nggak cuma baik untuk kesehatan. Nah, puasa ini juga bisa bikin kita cepat kaya raya. Baik itu puasa intermittent fasting atau puasa biasa, dan juga puasa mutih atau water fasting. Kebetulan aku dan bapaknya anak-anak mengadopsi puasa ini sebagai gaya hidup. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin tentang health, wealth, and style. Nah, banyak sekali tips dan trik seputar law of attraction. Cuma sayangnya aku nggak lihat ada yang ngebahas bahwa puasa itu baik banget untuk the law of attraction. Walaupun ada beberapa yang mengajarkan caranya puasa mutih, tapi mereka nggak ngejelasin kenapa gitu kan. Kenapa puasa itu bagus banget, karena intinya gini, kalau kita mau melakukan sesuatu atau ingin mengaplikasikan suatu teori, kalau kita nggak tahu kenapa alasannya atau why behind it, kayaknya nggak afdol ya. Jadi ibaratnya kalau kasih orang membutuhkan makanan, kalau kita kasih ikan, ya orang itu bisa makan 1 hari 2 hari aja sampai ikan itu habis. Tapi kalau kita kasih tahu sama orang itu gimana caranya mancing, mereka akan pergi mancing sendiri. Jadi mereka bisa kedepannya itu menghidupi dirinya sendiri, nggak tergantung sama orang lain. Anyway, di video ini aku akan ngebahas kenapa puasa itu bagus banget kalau kita kombinasikan dengan the law of attraction dan juga mantra ajaib. Buat teman-teman yang belum nonton apa sih gimana caranya bikin mantra ajaib, nanti bisa klik di sana. Kebetulan aku sudah bikin video seputar mantra ajaib. Nah, sekarang kita langsung aja ngomongin kenapa puasa itu bagus banget. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi dia itu cuma bisa dirubah bentuknya. Nah, kita sebagai manusia itu juga diciptakan dari energi. Energi yang kita dapatkan itu bisa dari macam-macam, bisa dari matahari, alam, makanan, tidur, istirahat, terus batu kristal dan lain-lain. Kemudian energi ini akan kita rubah bentuknya menjadi pikiran, kata-kata, suara, kreativitas. Nah, teman-teman tahu nggak kalau di dalam diri kita ini, di badan kita itu yang paling banyak menggunakan energi itu adalah otak kita atau brain. Brain ini menggunakan 20% dari penggunaan energi yang kita miliki. Itulah kenapa sebaiknya kita itu lebih bijaksana dalam menggunakan otak kita untuk berpikir, ataupun yang ada hubungannya sama perasaan-perasaan itu juga menggunakan energi yang sangat besar. Jadi misalnya kalaupun kita nonton sesuatu itu kan berarti menggunakan energi juga ya. Kayak aku terus terang, satu keluarga kita nggak pernah nonton TV, nonton film, ataupun nonton YouTube. Karena attention atau perhatian itu kan energi juga, menggunakan energi itu mahal banget guys. 5 menit itu ya nonton sesuatu yang nggak ada gunanya, itu kan kayaknya rugi banget ya untuk aku. Nah, kemudian berikutnya yang banyak menggunakan energi itu adalah 3 titik cakra kita. Jadi kita punya 7 cakra kan semuanya. 3 titik ini Muladhara, terus sakral, and solar plexus. Nah, selama bulan puasa biasanya 3 hal itu akan shutdown ya kan. Kita nggak makan, kita nggak berhubungan badan, atau kita nggak akan berpikiran yang tidak-tidak, at least selama intermittent fasting atau dari pagi sampai sore matahari terbenam. Kalau teman-teman puasa nih berarti punya ekstra energi, punya energi yang lebih yang bisa kita gunakan untuk berdoa, untuk afirmasi, untuk visualisasi, membayangkan sesuatu yang kita inginkan, the best version of me in the future. Itu sebenarnya visualisasi itu ya, bukannya pajang mobil Lambo atau BMW kayak gitu-gitu, bukan. It's not that at all. Kalau kita puasa
terus kita pakai energinya dengan benar, baca mantra lah, aku sudah ngajarin ya gimana caranya bikin mantra itu, atau journaling, atau meditasi buat teman-teman yang suka meditasi. That where the magic happen. Itulah kenapa tadi di awal aku sempat bilang bahwa aku dan bapaknya anak-anak itu mengadopsi atau menggunakan puasa itu menjadi lifestyle kita. Nah, beberapa hari yang lalu bapaknya anak-anak itu dapat wahyu. Waktu aku lihat wahyunya itu keren banget guys. Jadi kayak gini ya. Jadi intinya ini adalah peta kehidupan. Kalau teman-teman ngikutin peta ini, kemungkinan besar itu nggak akan nabrak-nabrak tembok ya, karena banyak sekali kan orang yang sekarang ini memiliki kesusahan hal ini karena mereka nggak tahu arahnya kemana, jadi mereka ngikutin aja apa yang mass consciousness. Biasanya kebanyakan orang itu perginya ke arah yang tidak disarankan atau nggak benefisial, jadi terjun ke jurang lah atau segala sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari kalau kita tahu kemana sih arahnya, apa sih tujuannya, what is your life purpose, why you are here, and so on. So see you in the next video. Bye for now.